Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kalau boleh Ibu tahu nama kamu siapa? Nama saya Citra Bu. Bagaimana kabar Citra hari ini? Baik Bu. Syukurlah kalau begitu. Ngomong-ngomong, kedatangan kamu ke sini apakah atas keinginan sendiri atau ada pihak lain yang menyuruhmu Saya datang ke sini atas keinginan sendiri Bu. untuk melakukan proses konseling? Belum pernah Bu, ini yang pertama kalinya. Apakah kamu tahu apa itu konseling? Tidak Bu. Jadi saya akan menjelaskan apa itu konseling. Konseling di sini merupakan suatu layanan yang membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau sulit dalam mengambil keputusan agar nantinya mampu untuk memecahkan masalahnya dan mampu mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya. Iya Bu. Menurut kamu apa peran konselor dan konseli dalam proses konseling ini? Tidak tahu Bu. Nah, di sini Ibu sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dan proses pemberian layanan BK yang berhubungan dengan masalah konseli untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Sedangkan kamu sendiri sebagai konseli berperan aktif untuk mengemukakan masalah dan latar belakang masalah serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar dari permasalahanmu ini. Iya Bu, saya akan berusaha aktif dalam konseling ini. Tapi saya tidak ingin kalau masalah saya ini diketahui oleh orang lain Bu. Oh ya, perlu kamu ketahui bahwa konselor sebagai organisasi profesi diatur oleh kode etik, di mana salah satunya bunyi dari kode etik tersebut adalah menjamin kerahasiaan klien. Jadi kamu tidak perlu khawatir sebab kami selaku konselor pasti akan membiasakan masalah konseli dari orang lain. Terima kasih Bu, saya merasa lega mendengarnya. Baiklah, sekarang coba ceritakan apa masalahmu. Masalah saya Bu, yaitu saya tidak bisa mengatur waktu saya Bu. Sekarang apa yang kamu harapkan dari proses konseling ini? Saya ingin agar masalah saya cepat selesai dan menemukan jalan keluar dari permasalahan saya ini Bu. Ibu merasa sangat senang karena kamu memiliki semangat yang tinggi untuk menyelesaikan masalahmu. Baiklah, kalau begitu kita sepakati waktunya. Terlebih dahulu konseling ini akan memerlukan waktu sekitar 2-3 kali pertemuan yang tiap pertemuannya memerlukan waktu sekitar 45 menit. Tapi jika kamu aktif mengungkapkan latar belakang dari permasalahanmu dan aktif memikirkan jalan keluar dari permasalahan tersebut, mungkin masalah kamu akan segera teratasi dan tidak terlalu banyak memerlukan waktu. Tetapi kalau kamu pasif dan tertutup, mungkin akan memerlukan waktu yang lebih banyak lagi. Bagaimana pendapatmu tentang waktu yang telah ditetapkan? Apakah kamu setuju? Iya, saya setuju Bu. Saya berharap agar masalah saya ini cepat terselesaikan. Oke, baiklah. Setelah kita menyepakati waktu yang digunakan, coba kamu ceritakan kepada Ibu apa permasalahanmu. Begini Bu, saya tidak bisa mengatur waktu saya. Kamu tidak bisa mengatur waktu. Iya Bu. Coba ceritakan apa yang membuat kamu tidak bisa mengatur waktu. Saya tidak bisa mengatur waktu antara organisasi dan belajar Bu. Kamu bingung dengan organisasi kamu. Iya Bu. Kalau boleh Ibu tahu, kamu masuk organisasi apa? Saya masuk organisasi PMR dan bola basket. Terus apa yang menyebabkan kamu tidak bisa mengatur waktu antara organisasi dan belajar? Selain aktif di PMR, saya juga aktif di organisasi bola basket. Saya merasa menjadi sangat sibuk dan hanya punya waktu untuk sedikit belajar. Bahkan terkadang saya harus meninggalkan kelas. Dengan mengikuti berbagai organisasi, saya merasa mendapatkan banyak pengalaman dan juga teman-teman baru. Lanjutkan. Akan tetapi, akhir-akhir ini saya sangat sulit untuk mengatur waktu belajar saya. Biasanya saya baru akan sampai di rumah pukul 18.30, kemudian melihat TV sampai pukul 20.30. Kemudian baru saya belajar atau mengerjakan tugas. Saya sebenarnya ingin segera belajar, tapi acaranya sangat menarik. Terkadang saya juga tertidur saat belajar di rumah karena merasa kecapekan. Saya bingung Bu, bagaimana mengatur waktu agar bisa lebih banyak belajar lagi. Kamu bingung dalam mengatur waktu belajar kamu. Iya Bu, saya bingung bagaimana mengatur waktu. Saya tidak ingin prestasi saya terus menurun dan
Saya juga ingin kegiatan organisasi saya tetap berjalan dan tidak mengganggu kegiatan belajar saya. Apakah kamu pernah mencoba mengatur waktu kamu antara organisasi dan belajar? Tidak pernah, Bu. Saya belum pernah mencobanya. Jadi kamu belum pernah mencobanya. Saya tidak tahu bagaimana cara mengaturnya. Baik, saya coba simpulkan dulu masalahmu ya. Ya, Bu. Pada intinya kamu memiliki banyak kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler yang sangat banyak sehingga kamu kurang bisa mengatur waktu untuk belajar. Iya, benar sekali, Bu. Saya merasa seperti kekurangan waktu untuk belajar. Nah, dalam konseling ada suatu strategi yang dapat dipergunakan untuk membantu kamu mengatasi masalah yang kamu hadapi. Apa itu, Bu? Teknik ini namanya teknik self-management. Apa itu, Bu? Self-management adalah proses di mana klien mengarahkan sendiri perubahan tingkah lakunya. Self-management sebagai kontrol dari respon tertentu melalui stimulus yang dihasilkan dari respon lain pada individu yang sama, yaitu melalui stimulus yang dibangkitkan oleh diri sendiri. Self-management berkenan dengan kesadaran dan keterampilan untuk mengatur keadaan sekitarnya yang mempengaruhi tingkah laku seseorang. Oh iya, Bu. Apakah kamu bersedia melakukan teknik ini? Iya, Bu, saya bersedia. Ibu ingin kamu menuliskan daftar kegiatan kamu pada kertas lembar ini ya. Baik, Bu. Apakah kamu sudah selesai menulis daftar kegiatanmu? Sudah, Bu. Di sini kamu mencatat bahwa kegiatan belajar kamu telah lebih sedikit daripada mengikuti kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kamu hanya belajar kira-kira 1,5 jam per hari. Latihan bola basket 5 kali seminggu hingga pukul 7, dan sepulang sekolah kamu mengerjakan tugas-tugas PMR atau hanya sekedar berada di sekretariat hingga pukul 3:30 melihat TV sepulang berlatih basket sampai pukul 8:30, baru kemudian belajar atau mengerjakan tugas. Di sini kamu juga menyebutkan biasanya teman-teman kamu bermain ke rumah secara kondisional. Menurut kamu, apa yang seharusnya kamu lakukan? Mungkin saya harus lebih meningkatkan belajar saya dan mengurangi kegiatan organisasi saya dengan membuat jadwal, dan saya harus disiplin dengan jadwal yang saya buat. Tapi saya bingung, Bu, bagaimana saya merumuskan jadwal. Saya pernah membuatnya namun prestasi saya tetap menurun. Tepat sekali, itu ide bagus. Ibu setuju mengenai perumusan jadwal. Ibu percaya dan yakin kali ini kamu bisa. Baiklah, sekarang ibu akan membantu kamu untuk merumuskan jadwal yang tepat agar waktu kamu seimbang antara waktu belajar dan kegiatan ekstrakurikuler sehingga prestasi kamu dapat meningkat kembali. Ya, Bu. Begini, sekarang mulailah mencatat semua kegiatan kamu selama sehari penuh. Catatlah secara cepat semua kegiatan, mulai dari waktu berapa kali kamu melakukan kegiatan itu. Iya, Bu. Melihat catatan kamu setelah pelajaran di sekolah berakhir, kamu langsung mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian sampai di rumah, kamu tidak langsung belajar tetapi nonton TV terlebih dahulu. Bahkan bisa sampai malam. Bila acaranya menarik, pola inilah yang harus dirubah. Buatlah jadwal kegiatanmu selama sehari penuh, mulai dari pagi hari sampai malam hari. Misalnya bangun pagi jam 4, sholat, dan seterusnya. Saya mengerti, Bu. Berlatih bola basket 3 kali seminggu, berada di sekretariat PMR 4 kali seminggu hingga jam 3 sore, pulang dan istirahat hingga pukul 4, ngobrol dengan teman yang main ke rumah sekitar setengah jam, kemudian berangkat bermain basket, istirahat dan belajar dari pukul 7 hingga pukul 9:30, ditambah pagi setelah sholat subuh dari pukul 4 sampai 5. Baiklah, jadwal kamu yang
kamu buat sudah cukup sesuai dan proporsi waktu juga cukup seimbang antara kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan belajar, waktu istirahat, dan juga waktu bermain kamu selanjutnya. Kita akan menyusun konsekuensi jika kamu melanggar jadwal yang telah kita rumuskan ini. Jika saya melanggar jadwal yang telah dibuat, maka saya tidak boleh mengikuti kegiatan ekstrakurikuler selama 2 hari dan menggantinya dengan belajar di rumah. Bila ada teman yang bermain ke rumah atau acara TV sangat menarik dan saya harus melihatnya di saat waktu belajar, maka saya akan menambah waktu belajar saya di waktu lain sebagai gantinya. Dan bila saya ada di sekretariat PMR melebihi jadwal tanpa ada urusan yang sangat penting dan mendesak, maka saya harus membayar token ekonomi Rp15.000. Bila saya dapat menjalankan jadwal belajar sesuai dengan jadwal dan prestasi saya dapat meningkat, maka saya berhak untuk berlibur ke Bali pada libur semester depan. Kamu telah memilih sendiri punishment dan reinforcement dari kontrak yang telah kita sepakati. Ibu percaya kamu dapat melaksanakannya dengan baik. Ibu yakin kamu akan jujur atas apa yang kamu lakukan. Baiklah, hari ini kamu telah belajar untuk mengatur waktu antara belajar dan organisasi. Saya berharap dengan keterampilan yang kamu ketahui, kamu dapat menyelesaikan masalahmu sendiri. Baiklah, kalau kamu tidak keberatan, kita akan bertemu lagi di sini pada hari dan jam yang sama. Iya, saya setuju Bu dengan cara itu. Hari ini cukup sampai di sini dulu, sampai bertemu lagi minggu depan ya. Ya Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.